Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Junior. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berasal dari kota Bogor. Kode MDP saya itu 1965. Baik, di sini saya akan mengulas hasil workshop pertemuan kemarin tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi kegiatan Kampus Merdeka itu ada 8. Yang pertama itu pertukaran pelajar, dan kedua magang atau praktik kerja, dan ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan keempat itu ada penelitian atau riset, dan kelima itu ada proyek kemanusiaan, dan keenam ada kegiatan wirausaha, dan ketujuh ada studi atau proyek independen, dan kedelapan atau yang terakhir ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dan yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinil orang lain, serta bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu magang atau praktik kerja. Karena selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri atau dunia profesi nyata sehingga kurang siapnya bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek atau bisa dibilang kurang dari 6 bulan sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri. Jadi tujuan program magang yaitu program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan dua aspek yaitu hard skill dan soft skill. Dari aspek hard skill yaitu keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dan lain sebagainya. Dan dari aspek soft skill yaitu etika profesi atau kerja, komunikasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Sementara industri mendapat talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan dalam memasuki dunia kerja dan karirnya, industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama dan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirbala, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Dan yang ketiga yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi asistensi mengajar di satuan pendidikan ini karena kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak yang beragam permasalahan, baik satuan pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil. Jadi tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Dan yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dan yang keempat yaitu penelitian atau riset.
Jadi bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium atau lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek, 1 semester sampai 1 tahun. Jadi, tujuan program penelitian atau riset antara lain yaitu yang pertama, penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Dan kedua, mahasiswa mendapat kompetensi penelitian melalui pembimbing langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Dan ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dan yang kelima yaitu proyek kemanusiaan. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi, gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan manusia selama ini bersifat volunteer dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan lain sebagainya yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot proyek pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minat dapat menjadi foot soldiers dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi tujuan program proyek kemanusiaan itu yang pertama menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan kedua, melatih ke mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dan yang keenam yaitu kegiatan wirausaha. Jadi kegiatan wirausaha berdasarkan Global Entrepreneurship Index atau GEI pada tahun 2018 Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Jadi tujuan program kegiatan wirausaha yaitu yang pertama memberikan mahasiswa yang memiliki minat dan berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Dan kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelek dari kalangan sarjana. Dan yang ketujuh yaitu studi atau proyek independen. Jadi tujuan studi proyek atau independen ini itu yang pertama mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, dan kedua menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, dan ketiga meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dan yang ke-8 yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Jadi kuliah kerja nyata tematik atau disingkat KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Jadi dari tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Dan kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa atau PDTT. Latar belakang saya mengikuti program mengajar dari rumah ini, yang pertama, saya sebagai mahasiswa dan menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dari ketiga poin itu, saya dapat mengaplikasikan dengan adanya program ini, saya dapat mengaplikasikan ketiga poin tersebut. Dan kedua, saya merasa prihatin dengan kondisi pendidikan selama pandemi ini. Dan ketiga, mencari pengalaman, karena dengan adanya program ini saya menambah pengalaman. Dan keempat, membantu sesama. Dan kelima, yang terakhir, saya dengan adanya program ini saya dapat mengisi kekosongan waktu saya dengan hal yang lebih bermanfaat lagi. Dalam program mengajar dari rumah ini, siswa yang saya bantu atau saya ajar yaitu anak-anak TK dan siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama. Dan dalam program mengajar dari rumah ini, materi yang saya ajarkan kepada anak-anak yaitu kepada anak-anak TK, saya mengajarkan mengaji dan membaca Al-Quran. Dan kepada anak-anak sekolah dasar atau siswa sekolah dasar, saya mengajarkan operasi hitung pecahan, yang di dalamnya itu yaitu penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Dan kepada anak-anak siswa sekolah menengah pertama, saya mengajarkan tentang bilangan, materi bilangan, yang di dalamnya itu terdapat bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan dalam proses pembelajaran, sini saya menggunakan metode pengajaran yaitu ketiga metode. Yang pertama metode diskusi, dan kedua metode demonstrasi, dan ketiga metode tanya jawab. Dan yang pertama metode diskusi. Dengan menurut saya dengan adanya metode diskusi ini jadi membuat siswa lebih aktif lagi dan interaktif antara siswa dengan guru. Dan kedua yaitu metode demonstrasi. Di sini saya menggunakan metode demonstrasi yaitu dengan mempraktekkan atau menggunakan mediator seperti gambar atau audio visual. Dan ketiga yaitu metode tanya jawab. Dengan adanya metode ketiga ini, menurut saya menjadikan siswa dan guru menjadi lebih interaktif lagi dalam proses pembelajaran. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program Kemendikbud ini, itu program mengajar dari rumah. Saya dapat mengaplikasikan atau menyalurkan ilmu-ilmu yang saya dapat di perguruan tinggi, dan saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dan di situ saya bisa membantu sesama juga, dan terlebih saya dapat mengisi kekosongan waktu saya di rumah dan menjadi lebih bermanfaat lagi di masa pandemi ini. Dan semoga dengan adanya program mengajar dari rumah ini, masyarakat di Indonesia dan khususnya di masyarakat di lingkungan saya menjadi lebih rajin lagi untuk belajarnya dan lebih giat lagi untuk belajar walaupun di masa pandemi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari hasil proses selama saya mengajar dari rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all